Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 179-180. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Apa yang kalian lakukan? 3 orang jaksel yang mengirim beberapa penjaga besar untuk menjaga ketertiban melihat semua itu. Lalu dengan tergesa-gesa menghalangi Rano dan yang lainnya. Sial. Minggir kalian semua. Kalau tidak jangan salahkan aku yang tidak sungkan ini lagi. Teriak Rano dengan nada bicara dingin. Kamu Rano kan? Siapa yang memberikan keberanian padamu? Bahkan membuatmu berani menghancurkan supermarket Tuan Rahman. Seorang penjaga besar menatap Rano dengan ekspresi wajah yang tidak takut sama sekali. Sialan. Karena sudah tahu adalah Rano, masih tidak mau menyingkir. Cari mati ya. Teriak seseorang dengan amarah yang berdiri di sebelah Rano dengan melotot penjaga besar. Kak Rano, apakah kamu tahu siapa bos kami? Penjaga besar memandangi orang yang sombong itu, lalu berkata dengan menghina. Penjaga besar itu tercengang. Rano mengerut-ngerutkan keningnya, lalu bertanya, siapa bos kalian? 3 orang dari Jaksel. Oh iya, akhir-akhir ini bos kami baru saja bekerja sama dengan Kak Messi. Jadi Messi juga adalah bos kami, kata penjaga besar dengan sombong. Messi, Rano terkejut. Bos yang kekuatannya paling kuat di daerah Yuzoda ini. Jangan bilang kalau itu dia. Bahkan walaupun tuannya adalah Sahrul pun dia tidak akan dengan mudah berani mengganggu Messi. Yang tahu tempat segeralah menyingkir. Kalau tidak jangan salahkan kami kalau kamu tidak sungkan lagi. Penjaga besar yang melihat ekspresi wajah Rano yang berubah. Tiba-tiba tahu kalau mereka ketakutan. Ada apa ini? Kenapa masih belum masuk dan menghancurkannya? Tanya Sahrul sambil datang ke sini. Tuan muda Sahrul, supermarket ini dilindungi oleh orang Messi. Apakah kita beneran mau menghancurkannya? Tanya Rano dengan suara pelan di telinga Sahrul. Messi, Sahrul tertegun. Reputasi Messi dalam beberapa waktu di Yuzoda ini bisa dibilang berada di atas puncak kekuasaan. Keluarga Raffi mereka juga tidak bersedia untuk mengganggu orang-orang yang ada dalam kekuasaan mereka. Sahrul mengerut-ngerutkan keningnya dan kembali ke mobil lalu berkata kepada kakeknya, "Kakek, masalah ini agak sulit diurus. Supermarket ini dilindungi oleh orang Messi. Tetapi kalau kita tidak menghancurkannya, pasti kita akan menyinggung Vicky Naki. Kalau kita hancurkan, pasti kita akan menyinggung Messi." Begitu Aris Raffi mendengar dia mengerutkan keningnya. Kalau menyangkut hubungan hukum dan kepolisian keluarga Raffi sama sekali tidak takut pada siapapun. Tapi kalau menyangkut kekuatan daerah kekuasaan, sekali kita mengganggu kekuatan daerah kekuasaan, keluarga Raffi pasti akan mendapatkan masalah. Yang paling penting adalah, Messi bukanlah kekuatan kekuasaan daerah biasa. 10 tahun yang lalu dia sudah berada di puncak kekuasaan, meskipun terdiam dalam beberapa waktu ini. Tapi dengar-dengar kali ini dia akan kembali. Bagaimanapun harus melakukan sesuatu hal yang besar. Mereka tidak ingin bertarung sampai mati dengan Messi. Pada saat itu hanya bisa membuat keluarga Raffi masuk ke dalam jurang. Di saat keluarga Raffi sedang ragu-ragu, Vicky Naki sudah berjalan menghampiri. Sekumpulan sampah, kata Vicky Naki dengan nada dingin. Dan langsung mengambil 2 palu yang ada di tangan Rano. Lalu berjalan dengan langkah besar masuk ke dalam supermarket. Berhenti, penjaga besar dengan marah berteriak. Dan langsung memegang Vicky Naki dengan tangannya. Minggir, kata Vicky Naki sambil berbalik dan menamparnya. Kecepatan tangannya sangat cepat. Penjaga besar pada dasarnya tidak bisa menghalanginya. Dan malah ditampar olehnya. Beberapa orang yang melihat semua ini satu persatu menghampiri Vicky Naki. Tetapi dalam waktu 10 detik lebih, semuanya sudah dipukul oleh Vicky Naki. Bang! Vicky Naki mengangkat 2 palu dengan berat lebih dari 10 gram lebih. 1 palu dihantamkan ke papan iklan di pintu supermarket.
Papan iklan yang dihancurkan rusak sampai menjadi sebuah sampah. Orang-orang yang datang ke supermarket semuanya terkejut, dan satu persatu melangkah mundur. Semuanya tidak berani berbicara dengan keras. Vicky Naki sekali masuk langsung mengarah ke supermarket dalam. Kemanapun dia pergi, selain dinding, apapun yang dia lihat semuanya dihancurkan. Para karyawan semuanya ketakutan. Satu persatu berteriak sambil mundur. Ada seorang karyawan laki-laki dengan tergesa-gesa menelepon manajer Supri. Kabar buruk. Ada orang yang datang dan menghancurkan supermarket kita. Cepatlah ke sini. Beberapa penjaga keamanan yang menjaga ketertiban semuanya telah dipukul olehnya. Supri saat ini sedang ada di kantor. Saat menerima telepon, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Lalu dengan tergesa-gesa berlari keluar. Di lain sisi Sahrul melihat Vicky Naki yang sudah mulai menghancurkannya. Juga tidak peduli lagi. Dia menyuruh Rano dan yang lainnya semuanya masuk ke dalam dan menghancurkannya bersama. Lagi pula semuanya sudah dihancurkan. Sahrul tidak ingin ketinggalan. Dia juga dengan sendirinya mengambil sebuah pipa baja dan bersama-sama masuk ke dalam supermarket. Semua orang yang membeli dan para karyawan semuanya berlari keluar. Dengan ekspresi wajah ketakutan melihat Vicky Naki dan yang lainnya dengan sengaja menghancurkan semuanya. Ya Tuhan, siapa orang-orang ini? Kenapa berani menghancurkan supermarket orang lain? Pasti bos pemilik supermarket ini telah menyinggung perasaan orang. Makanya mereka langsung datang dan mencari masalah. Pasti benar. Dalam beberapa waktu yang lalu beberapa orang terus-menerus datang dan membuat masalah. Lalu setelah beberapa orang tertangkap oleh polisi, baru mereka berhenti. Tidak disangka hari ini lebih menakutkan. Langsung datang ke supermarket dan menghancurkannya. Apa yang sudah dilakukan oleh bos pemilik supermarket ini? Kali ini dia sudah menyinggung orang dalam suatu komunitas. Kalau tidak orang biasa tidak akan berani menghancurkan supermarketnya ini. Ya, sekelompok orang ini sekali dilihat semuanya adalah dalam satu komunitas. Sudahlah. Setelah ini aku sudah tidak akan datang ke sini untuk berbelanja lagi. Kalau tidak aku tidak tahu kapanpun beberapa komunitas mereka ini pasti akan datang. Aku juga tidak ingin ke sini untuk berbelanja lagi. Terlalu berbahaya. Semua orang satu persatu mengomentari. Banyak orang yang langsung mengungkapkan kalau tidak berani datang dan berbelanja di sini lagi. Dan ada beberapa karyawan yang takut juga sudah memikirkannya dengan baik. Hari ini akan langsung berhenti bekerja. Bekerja di sini benar-benar sangat bahaya. Hampir setiap hari ada masalah. Siapa yang bisa menerima semua ini? Lagi pula supermarket hari ini sudah dihancurkan sampai berkeping-keping. Dalam beberapa waktu ini juga tidak bisa melakukan usaha. Manajer Supri, cepat lihat. Supermarket semuanya sudah dihancurkan berkeping-keping. Seorang karyawan laki-laki yang melihat Supri datang, langsung dengan tergesa-gesa memberitahukan padanya. Supri berdiri di pintu besar, sambil melihat sekelompok orang yang dengan gila menghancurkan semuanya. Dalam sorotan matanya penuh dengan kemarahan. Rahman mempercayakan dia, memberikan supermarket kepadanya untuk diurus olehnya. Tapi dalam beberapa waktu ini dia melewati usahanya sendiri. Juga secara bertahap meningkatkan jumlah orang yang datang. Tidak disangka hari ini malah terjadi sesuatu. Ini bukan menghancurkan supermarket. Ini adalah langsung menghancurkan mimpinya sampai berkeping-keping. Kedua tangannya mengepal dengan erat secara bersamaan. Lalu kedua matanya terbakar karena amarah. Melapor terlebih dahulu. Supri menghela nafas dalam-dalam. Lalu berkata pada laki-laki yang ada di sebelahnya. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 180. Baik, laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Dengan tergesa-gesa mengeluarkan ponsel dan menelepon 1.1.0. Supri juga mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rahman. Dengan cepat telepon terhubung. Lalu Supri dengan suara suram berkata, "Kak Rahman, maaf, aku tidak bisa menjaga dengan baik supermarketmu. Supermarket telah dihancurkan orang sampai berkeping-keping." "Hah, siapa yang menghancurkannya?" tanya Rahman. "Sekarang aku masih belum tahu. Mereka ada 10 lebih orang. Saat ini sedang menghancurkan dalam supermarket," kata Supri. "Baik, kamu suruh para karyawan pulang terlebih dahulu. Jangan membuat mereka terluka.
Aku akan segera ke sana, kata Rahman dan langsung menutup panggilan. Kenapa? Messi yang melihat ekspresi wajah Rahman benar-benar tidak baik, bertanya. Hari ini saat Rahman keluar dari rumah dia langsung datang mencari Messi. Saat ini mereka sedang minum bersama. Ada orang yang menghancurkan supermarketku, kata Rahman dengan suara suram. Sialan. Bajingan yang mana? Apakah sudah tidak ingin hidup lagi? Harun melempar gelas ke atas meja. Wajahnya penuh amarah. Bahkan supermarket Tuan Muda Rahman ada yang berani menghancurkannya. Ini artinya orang itu cari mati ya? Tidak tahu. Pergi ke sana dulu untuk melihat. Aku tidak peduli siapapun itu. Kali ini, aku ingin dia membayar semuanya dengan harga yang menyakitkan. Sorotan mata Rahman memancarkan sebuah hasrat ingin membunuh. Sambil mengambil ponsel yang ada di meja lalu berjalan keluar. Messi, 3 orang Jaksel dan juga Anis dan yang lainnya satu persatu mengikutinya. Setengah jam kemudian, polisi belum datang juga. Tapi Vicky Naki dan yang lainnya sudah selesai menghancurkan semua yang ada di supermarket yang bisa dihancurkan semuanya. Bahkan seorang master seperti Vicky Naki, saat ini kepalanya sudah penuh dengan amarah yang sangat besar. Kak Vicky Naki, merasa lebih baik ya, kata Sahrul yang tersentak dan tersenyum. Hari ini meskipun lengan yang menghancurkan semua ini terasa nyeri, tapi dalam hatinya merasakan senang yang tidak terbandingkan. Beberapa hari ini ikinya sudah terus-menerus digiling oleh Rahman. Membuatnya diperhitungkan oleh Rahman dimanapun dia berada. Dia dari awal sudah berpikiran untuk melakukan sesuatu yang besar seperti ini. Hari ini akhirnya bisa membalaskan dendam. Semua rasa depresi semuanya sudah keluar. Tunggu malam hari saja aku akan dengan tanganku sendiri mematahkan kedua kakinya. Baru aku akan merasa lebih baik, kata Vicky Naki dengan tersenyum dingin. Benar. Anak itu benar-benar terlalu merajalela. Dengar-dengar kemarin malam dia pada jamuan acara juga menarik perhatian ya. Hari ini aku bersiap-siap merilis berita besar ini. Dan membuat lebih banyak orang mempermalukannya, kata Sahrul dengan mata berbinar-binar. Dan memberikan saran. Bukan ingin mempermalukannya saja, tapi juga akan memperlihatkan di depan semua orang. Mematahkan kedua kakinya dengan tanganku sendiri. Mematahkan sampai menjadi sampah, kata Vicky Naki dengan tersenyum dingin. Dia sudah berpikir dengan baik. Malam ini seniornya akan mengalahkan Rahman Wijaya. Pasti akan melukai Rahman Wijaya. Saatnya tiba dia baru akan melakukannya. Rahman Wijaya pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk memberontak. Benar, benar, benar. Kita lihat anak itu setelah dipukul menjadi sebuah sampah, kata Sahrul sambil tersenyum. Ayo pergi. Kira-kira sudah cukup, kata Vicky Naki sambil mengayunkan tangannya. Melempar 2 palu ke bawah. Lalu menginjak benda yang sudah rusak dan berjalan keluar. Saat ini seluruh supermarket dari awal sudah berubah menjadi keping-kepingan sampah. Bahkan sisa potongan-potongan pun tidak ada. Rano dan yang lainnya juga melempar pipa baja dan alat-alat yang lainnya yang ada di tangan mereka ke dalam supermarket. Dan menghela nafas sambil mengarah berjalan keluar dari supermarket. Kamu adalah penanggung jawab supermarket ini ya? Berjalan sampai depan pintu. Vicky Naki melihat Supri yang berpakaian jas dan kemeja berkerah. Tiba-tiba menebak dia adalah seorang penanggung jawab. Benar. Aku adalah manajer supermarket. Aku ingin bertanya. Kenapa kalian menghancurkan supermarket kami? Tanya Supri dengan menghela nafas dalam-dalam. Dan menahan kemarahan yang ada di dalam hatinya. Masalah yang kamu tanyakan ini kamu pergi tanya sendiri saja pada bos kamu. Kamu pulanglah dan beritahu pada bos kalian. Orang yang telah menghancurkan supermarket dia adalah aku Vicky Naki. Dan jika ada suruh dia malam ini datang ke Bandung untuk membalaskan dendamnya, kata Vicky Naki sambil berjalan pergi. Alasan dia mengapa dia mau datang terlebih dahulu ke supermarket Rahman menghancurkannya, adalah takut Rahman malam ini menjadi pengecut, dan tidak berani untuk datang bertarung. Vicky Naki, orang seperti apa? Apakah musuh Rahman? Supri mengerutkan keningnya. Pada dasarnya tidak tahu Vicky Naki adalah orang yang keberapa. Manajer Supri. Orang muda yang di sebelahnya itu adalah Sahrul. Salah satu dari 4 putra tertua keluarga Raffi, kata orang muda yang berdiri di sebelah Supri. Supri tercengang.
Dia barusan terpikir, orang itu benar adalah Sahrul. Pada saat itu dia juga adalah generasi kedua terkaya. Meskipun dia tidak dalam satu tingkat dengan Sahrul, tetapi dia pasti mengenal Sahrul. Hanya saja dalam beberapa waktu tadi dia sangat tergesa-gesa. Jadi semua perhatiannya tertuju pada Vicky Naki, dan tidak mengenalinya dalam waktu pertama kali lihat. Bersambung.